Di dalam Iya, Matius saja kamu nggak Tuhan boleh kamu hina dikatakan loh. ditampar, dicampuk, diludahin. Kok saya hina? Yesus sudah terhina kok. Orang dia Iya, diludahin tapi kok. bukan berarti kamu menghina Yesus kami kan? Kamu nggak boleh Lucu, gitu. Bu, menghujat, menghina Yesus itu diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Saya kan tidak menghujat Roh Kudus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel Ngopi, ngobrol perihal iman ya. Kali ini saya menghadirkan sebuah diskusi yang ciamik, keren antara seorang mualaf asal Medan, Bunda Nora Aritonang menghadapi seorang emak-emak ya dari kekristenan juga ya, seorang ibu-ibu nih. Ini seru banget ya, karena apa, membahas ibu ini pengen membahas masalah poligami ya. Tapi gini ya, perlu digarisbawahi teman-teman ya, tidak ada larangan ya di dalam kekristenan untuk melakukan poligami, nggak ada. Ada juga ayat yang udah dipersatukan, tidak boleh dipisahkan. Itu bukan tentang pernikahan, bukan tentang perkawinan. Kalau mereka bukan pernikahan ya, tapi tentang perceraian. Itu nggak ada tentang pernikahan, itu nggak ada di mereka itu ya. Mau dibolak-balik juga ayat Bible sampai dimanapun juga nggak ada larangan ya, atau nggak ada ayat yang melarang untuk melakukan poligami, nggak ada di Bible. Cari sampai kiamat kurang 2 detik, nggak ada. Tapi ini seru ya teman-teman ya, seru banget. Kalian pasti rugi kalau misalkan nggak nonton video ini ya, nggak nonton diskusi ini, karena di sini Bunda Nora menjelaskan secara detail ya ajaran kekristenan. Karena apa? Bunda Nora pernah di Kristen ya, yang akhirnya menjadi mualaf setelah mengkaji Bible, mempelajari ajaran Kristennya. Akhirnya Bunda Nora mualaf karena apa? Gitu. Oke, biar seru kita langsung simak, kita tonton videonya seperti apa ya. Kalian pasti greget nonton video ini guys. Oke, selamat menyaksikan. Dan dalam Kristen itu di hadapan orang-orang percaya ya, orang-orang yang percaya ngajar? Siapa bagi yang kami mengajarkan di itu, Bu? gereja, ya, Siapa yang bagi ngajarkan kami gereja? orang percaya di gereja, dan kami Siapa yang yakini ngajarkan di gereja, Bu? apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh Tidak diceraikan dipersatukan, oleh Bu. manusia. Siapa Ya, yang intinya mengajarkan dalam pernikahan itu di gereja? dalam Siapa yang pernikahan kami ngajarkan? itu satu daging, ya, tidak boleh diceraikan. Bu, saya tidak Ya. peduli mau daging kambing. Ajaran Anda gampang-gampang aja Saya cerai, nikah bertanya, lagi, cerai siapa lagi. yang Saya mengajarkan? katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Tanya, Lagi, siapa cerai yang lagi. ajarkan Ibu? Siapa yang ajarkan Ibu? Siapa yang ajarkan? Kalau Ibu hanya pernikahan tidak diajarkan Yesus, berarti jangan-jangan nanti Ibu dikatakan zina loh, Bu. Hati-hati, Bu. Oke Bu, ditahan dulu Bu ya. Menyesatkan namanya, kamu menyesatkan. Oke, tahan dulu Bu. Intinya yang perlu kamu dengarkan ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau kalian asik-asik kawin aja nikah lagi ya, kalian lah penjinah itu. Bagaimana Allah bagaimana Allah Asik mempersatukan? kawin aja, ya kan? Bagaimana Allah mempersatukan Ibu? Emang ada kalian pernikahan? Kalian perkawinan, Bu? Pernikahan. Di mana tertulis pernikahan? Satu di dalam Bible, pernikahan di mana ditulis? Cari Bu. Dari mulai Matius sampai Wahyu, di mana ada tertulis di dalam Bible pernikahan? Silakan, saya tunggu. Bu, adanya Teman-teman umat perkawinan, Islam Bu. di tap-tap layar dibantu follow-follownya. Silakan Bu. Silakan. Pernikahan disebut di dalam Bible pernikahan. Penasaran saya betulnya. Mana tahu mata saya buta waktu saya berumur hampir 20 tahun saya di kekristenan kan. Mana tahu saya buta, blind. My eyes blind gitu loh. Di mana Bu? Tunjukkan satu data. Di mana di situ menyinggung pernikahan? Siapa yang nangis? Saya nggak nangis. Sabar ya. Oke, saya Kamu sabar. tadinya orang Kristen, tapi nggak perlu menghina orang Kristen loh, Mbak Nora. Ibu merasa terhina. Galatia 3:13 saja Tuhan kamu udah dikutuk loh. Kok saya menghina?
Di dalam Iya, Matius saja kamu nggak Tuhan boleh kamu menghina dikatakan loh. ditampar, dicambuk, diludahin. Kok saya hina? Yesus sudah terhina kok. Orang dia diludahin Ya, tapi kok. bukan berarti kamu menghina Yesus kami kan? Kamu nggak boleh Lucu. gitu. Bu, menghujat, menghina Yesus itu diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Saya kan tidak menghujat Roh Kudus. Ayo, Menghujat Yesus sama aja kamu menghujat Roh Kudus. di mana tertulis, Bu? Menghujat Roh Kudus tidak akan Kamu sudah diampuni, menghujat tetapi Roh Kudus. tidak Kamu menghujat juga anak untuk menghujat akan Yesus. diampuni. Kamu juga Ibu, sudah menghujat Roh jangan Kudus. cari Saya aja, Bu. Cari berdoa aja, Bu. supaya Tuhan yang menghukum kamu, ya. Tuhan siapa Supaya yang menghukum Tuhan saya, yang Bu? menghukum kamu. Tuhan siapa yang Iya, menghukum saya? biar kuasa Tuhan yang bekerja atas kamu, ya. Tuhan siapa yang Kamu menghukum tidak saya? perlu Kalau ibu menghina-hina katakan, kami orang Bu, Kristen. kalau ibu katakan Nah, Tuhan kamu Yesus yang Kristen menghukum dan saya yakin juga Udah, keluargamu cari aja, banyak cari yang aja. Kristen. Kamu Cari tidak aja perlu kata menghina-hina Tuhan di gitu. dalam Bible. Iya. Kamu sudah Cari aja, berdosa. Ibu. Iya, kamu akan Cari aja, terima Ibu. akibatnya gitu ya. Iya, Saya kamu akan tidak terima masalah. akibatnya karena kamu Kristen, sudah seribu menghina. Kristen mendoa 1 juta umat Kristen mendoakan saya nanti diberi hukuman sama Tuhan Yesus, Bu. Saya tidak masalah. Kenapa? Tuhan kamu Yesus saja sudah dihukum kok. Buktinya aja dia apa? Dicambuk. Kok saya boleh? Tapi Tuhan kami itu kan bangkit dari kematian. Kami menyembah Allah yang hidup. Udah Iya, cari aja. dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah di sorga. Dan hanya melalui Yesus jalan kebenaran, jalan Di sorga keselamatan itu hanya kemana, Yesus. Bu? Iya, Yesus sudah naik ke sorga. Iya. Kami tidak menyembah yang mati, kami menyembah Allah yang hidup, bangkit dari Iya, nggak kematian. apa-apa. Dan Kamu hanya menyembah Yesus sudah yang pernah berkuasa mati, atas Yesus kembali, kematian. nggak apa-apa. Ya, Ibu, hanya udah, Yesus cari aja. yang melewati kematian. Ya, tidak ada nabi-nabi lain yang bangkit dari kematian, hanya Yesus. Iya. Cari aja, Bu. Ya, Iya. di mana ada kata pernikahan di dalam Bible, Bu? Silakan. Sabar Ibu ini ya. berbohong. Iya, saya menyatakan kebenarannya sama kamu ya. Iya, udah cari aja, Bu. Tidak ada yang nangis, biasa aja. Ya, Ibu baca aja, Ibu baca aja. Nggak pakai Kalian begitu, tidak perlu nggak menghina, pakai begitu. menghina orang Kristen. Iya. Lucu, merasa terzolimi, tersakiti. Yesus saja dicambuk, Nah, diludahin. biasa aja. Asal. Iya. Iya. Kalian penghina-penghina Yesus akan terima akibatnya nanti. Sudah Bu, sudah. Jangan bersedih hati Bu, jangan. Nanti Bu naik ke komal saya malam nanti ya, malam nanti komal saya naik ke komal saya ulang. Ya, silakan Oh, tak ditunjukkan. sudi lah. Wah, tak sudi. Ini yang terakhir lah, yang terakhir. Jangan nangis. Enggak, Bu. Saya sebenarnya orang baik, Bu. Saya Saya orang nangis. Siapa yang nangis? Saya biasa aja. Dengan saya belum nanti Bu, dengan saya belum. Oh, Saya nanti nitip satu pertanyaan aja. Nggak usah. Saya nitip satu pertanyaan aja. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa. penting. Oh nggak penting. Ya Ya, sudah itu kalau cari nggak coba, penting Bu. Ada pernikahan nggak di dalam Bible, Bu? tidak mau menerima kebenaran ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Ya, kebenaran sudah kami dapatkan dalam Yesus. Nggak perlu dari Allah-Allah. Cari aja Iya. dulu. Ya, nggak apa-apa. Ibu Cari cari dulu, aja Bu. dulu. Cari aja dulu. Makanya nanti setelah ini dengan Iya. saya nggak apa-apa. Saya nitip satu pertanyaan aja Bunda Nora nanti ya. 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 Bunda di fallback Bunda, biar. Ya, sebentar dulu. Iya, siap. Dicari Bu. Oh ada. Ibu ini berbohong tadi ya. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan yang tadi nih. Ibu, kalau kita tuh memberitakan firman Tuhan harus secara jujur, Ibu, ya. Ini katanya, Bu. Dengarkan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, yang tidak akan diampuni menghujat Roh Kudus, Ibu. Oh, bodoh kali kamu. Menghujat Yesus sama aja dengan menghujat Roh Kudus. Aduh, memanglah Nora. Kamu menghujat Yesus sama aja dengan menghujat Roh Kudus. Jadi karena ayat itu kamu merasa diampuni ya? Karena ayat itu kamu merasa akan diampuni. Oh, Tuhan akan berkarya. Tuhan Saya akan tidak perlu minta ampun berkarya. kepada manusia, Bu.
Manusia tidak bisa kasih saya ampunan. Udah Bu, cari aja kata pernikahan di dalam Bible. Cari Bu ya. Sementara mencari, saya akan menikmati. Saya tadi beli risoles, ini hostnya, Adek. Iya. Saya beli risoles, ada mayonya. Kayaknya enak banget saya menikmatinya dulu ya. Pariban, jangan nangis Pariban ya. Aku tahu hatimu sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Enggak, biasa aja. Saya nggak mau nangis. Ngapain saya nangis? Saya nggak nangis. Saya biasa aja. Tapi saya sedihnya kalian itu suka menghina gitu aja sih. Udah, Ibu. Walaupun kalian mayoritas bukan berarti kalian suka Jangan menghina curhat. kan? Nggak boleh gitu. Jangan curhat Bu. Iya, nggak boleh Cari menghina aja. loh. Iya. Saya hanya Iya, bertanya Nabi- satu aja tentang Muhammad, kalian langsung Nabi menyerang aja. saya habis-habisan. Ya. Lucu, Nabi kami dikatakan pedofil, giliran dikonter balik. Saya jangan tidak mengatakan pedofil. Jangan Saya tidak menghina mengatakan dong. pedofil. Kata-kata pedofil tidak pernah keluar dari mulut saya. Saya hanya bertanya, apakah benar? Ngomong kenyataan. Apakah benar Nabi saya Muhammad ketika di- menikahi Udah, cari anak aja, Bu, cari aja, Bu. anak kecil? Ya, cari Itu aja, aja Bu. pertanyaan Cari aja, Bu. saya. Ya, Dan cari kalian aja, Bu. kepanasan, Ya, cari ya aja. kan? Apa, Bu? Saya hanya Apa, cari bertanya, aja, Bu. apakah Muhammad betul menikahi cari anak aja, kecil? Bu. Iya, Kata-kata cari aja, Bu. pedofil tidak pernah ada keluar ya. Iya, cari aja Bu, cari aja. Saya kan sudah bilang, apakah Yesus Tuhan Maha Kuasa? Iya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, ngapain dia sampai merobek perawan manusia? Itu yang saya tanya juga. Kan Tuhan Maha Kuasa. Ini aja Bu, kata pernikahan di dalam perjanjian baru. Gitu. Iya, giliran Nanti gini dah. Nora kau menghujat. Nora, udah tadi. Nggak usah kayak gitu responnya. Oh, saya ngomongin kayak gitu. Saya mute ya. Ini netizen di bawah begini. Bunda, diam dulu Bunda, biar dia cari nanti nggak kelar-kelar nyarinya. Ya udah, aku diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Bunda Nora, biarkan beliau konsentrasi. Di mana ada kata pernikahan dalam perjanjian baru. Itu. Kita mute aja lah. saya sebenarnya Ustadz ya, saya tadi sebenarnya mau curhat. Saya tadi sudah di bawah ini saya bilang gini, kayaknya saya cocok curhat di sini deh, ya kan? Jadi saya tadi sebenarnya mau curhat begini, ya. Gak boleh kayak gitu, setan. Ya memang setan semua yang di situ ya kan. Ada nggak pernikahan dalam Bible tadi, ada nggak kalimat kata pernikahan dalam perjanjian baru tuh ada apa enggak? Udah hampir setengah jam loh ini. Belum ketemu juga. Mana? Kalian kok penasaran kali, kalian juga bisa cari sendiri kan? Berarti nggak ada. Ada apa Bunda, enggak? diam dulu. Iya, saya diam nih Ham. Udah, senang kalian yang di bawah. Itu guys, itu si Edi sendiri yang bilang ya. Si Edis yang selama ini kalian lulukan ya, kalian sanjung-sanjung, kata si Edis, di Bible tidak ada larangan berpoligami di dalam Bible, nggak ada ayat yang terus katanya Bible firman Tuhan ya, katanya firman Tuhan. Kok firman Tuhannya dibantah? Yang melarang poligami itu gereja, bukan Bible. Itu kata si Edis yang sudah membaca Injil katanya, yang sudah membaca Bible 40 kali, khatam 40 kali katanya ya. Tapi ketika ditanya tentang ayat Biblenya, mencret juga nggak tahu si Edis. Tapi poinnya di sini teman-teman, si ibu ini mau dipaksakan kayak gimana pun juga ya, Bu, Ma, ya, mending nyen sambalnya daripada debat mah. Nyerahkan. Aduh bikin malu ini mah untuk hoda. Aduh bikin malu mah. Itu ya, mau dipaksakan kayak gimana pun juga, ayat itu tidak ada, nang hadong. Itu nang hadong ayat itu. Nggak ada sama sekali. Tidak ada larangan di Bible tentang poligami. Nggak ada. Kalau ayat yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan, itu bukan tentang poligami ya, tapi tidak boleh bercerai, bukan tentang pernikahan. Ada nggak Yesus mengajarkan pernikahan ke Kristen seperti di Islam, syarat-syaratnya
syariat-syariatnya harus seperti apa gitu kan ya. Harus ada mas kawin, harus ada wali, harus ada saksi gitu ya, harus ada penghulu. Nah di Kristen diajarkan nggak seperti itu. Tata cara pernikahan itu seperti apa? Yesus pernah mengajarkan nggak? Kayaknya nggak ada deh. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Wahyu ya, jadi Kejadian sampai Wahyu, ada nggak ayat Bible yang menerangkan atau menjelaskan tentang pernikahan atau perkawinan? Kalau di Kristen ya perkawinan ya, pernikahan itu di Islam nggak ada. Nang hadong itu ya, tidak ada. Yesus mengajarkan, mungkin karena cuma 3 tahun ya, dia Yesus itu ngilang di usia 12 sampai 30 tahun. Begitu muncul cuma 3 tahun pengajarannya. Apa itu cukup atau enggak ya? Tapi ngajarinya bukan ngajaran Kristen juga, bukan mengajarkan Kristen, bukan. Itu Yesus itu mengikuti ajaran Yahudi. Dia ibadahnya di sinagoge, bukan di gereja. Bukan di gereja, di sinagoge. Jadi Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, tidak pernah. Serius, tidak pernah. Bahkan rasul kalian yang dirasulkan oleh kalian atau apostolos kalian, Paulus ya, tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah secara ini ya, sosialita, nggak pernah ketemu. Entah dari mana dia tahu tentang Yesus, padahal nggak hidup sejaman. Mungkin hidup sejaman, tapi di abad itu ya, tapi telat. Yesusnya udah nggak ada, Paulus baru muncul. Itu pun dengan cara membunuh para murid-murid Yesus, sehingga dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul ya. Nggak ada ayat yang tertulis Yesus mengangkat Paulus jadi rasul, nggak ada. Nang hadong, itu pun nang hadong. Ini lucu ya, kocak ya, Bu. Mending ibu nyambel, mending ibu masak ya buat suami ibu. Jangan ikutan diskusi bikin malu kekristenan ibu. Aduh. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena saya ini manusia ini tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya, biar channel Ngopi ini, Ngobrol Perihal Iman ini dapat rekomendasi dari pihak YouTube dan terus mengudara, jaya di udara. Oke, buat teman-teman, syukuran jazakallahu khairan buat kalian yang sudah mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.